Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga desa sekalian? Bertemu lagi dengan saya Dani. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai 4 hal yang menjadi larangan dalam penggunaan penyertaan modal BUMDes. Oke, kita akan mulai yang pertama dari penyertaan modal sendiri. Ya, kita bahas dulu bahwa penyertaan modal itu untuk BUMDes ada 2 sumber. Ya, pertama sumber dari desa, yang kedua adalah dari masyarakat. Nah, yang akan kita bahas ini adalah penyertaan modal dari desa. Nah, penyertaan modal dari desa ini itu juga ada sumbernya. Ya, bisa dari dana desa, bisa juga dari bantuan keuangan, ya baik daerah maupun pusat. Bisa juga dari PADES-nya desa sendiri, ya digunakan untuk penyertaan modal bagi BUMDes. Jadi itu yang pertama Bapak Ibu kita bahas mengenai penyertaan modal BUMDes yang sumbernya dari penyertaan modal yang sumbernya dari desa. Nah, jadi sebelum kita membahas detail ya, kita bahas dulu mengenai tahapannya. Jadi tahapan dalam pencairan ya atau dalam penggunaan penyertaan modal itu ada beberapa tahapan setidaknya ya kalau saya rumuskan. Yang pertama adalah pengajuan, yang kedua adalah pencairan, kemudian yang ketiga adalah penggunaan, dan yang keempat adalah pelaporan. Nah, ini tahapan ini sama-sama pentingnya. Nah, pada saat pengajuan ini berarti BUMDes mengajukan sejumlah nominal kepada desa agar desa menganggarkan kemudian mencairkan. Dan antara yang diajukan dengan yang dicairkan ini nilainya harus sama. Nah, ini juga sangat penting ya bagi Bapak Ibu pengurus BUMDes maupun dari pemerintah desa maupun pengawas maupun BPD perlu memperhatikan alur ini. Karena pada saat pemeriksaan juga itu biasanya akan ditanyakan apa dasar pencairan penyertaan modal ini. Dasarnya yang kita sering kenal dengan proposal. Nah, proposal BUMDes itu diperbarui dengan PP 11 tahun 2021 adalah bentuknya adalah program kerja. Jadi tidak hanya berbentuk rincian anggaran yang kemudian memunculkan nominal tertentu, tetapi harus satu paket ya yang namanya program kerja. Kemudian dicairkan sesuai yang ada di program kerja itu, kemudian digunakan sesuai dengan rencana dan dilaporkan realisasinya. Nah, ini 4 tahapan ini sangat penting. Nah, kenapa ini saya jelaskan dulu karena sangat berkaitan erat dengan pembahasan kita. Pertama, pada saat tahap pengajuan ini berarti BUMDes memiliki program kerja yang Bapak Ibu bisa lihat sistematikanya, di mana di bagian akhir itu ada bagian namanya rencana penambahan modal. Di situ dari mulai unit yang akan dikembangkan atau akan dibentuk, kemudian di situ muncul Bapak Ibu yang namanya kebutuhan modal, ya kebutuhan dana, kebutuhan anggaran. Disitulah yang menjadi dasar berapa sebetulnya yang dibutuhkan bagi BUMDes untuk penambahan penyertaan modal. Nah, dalam hal ini perlu dirinci secara detail penggunaannya untuk apa, jumlahnya berapa, nominalnya berapa, kemudian kalau diakumulasikan itu nilainya adalah sama dengan apa yang akan dicairkan oleh desa atau apa yang dianggarkan desa. Misalnya BUMDes mengajukan 50 juta, maka yang dicairkan yang dicairkan dari desa adalah 50 juta sama. Atau sebaliknya, desa kemudian diajukan dari BUMDes 100 kemudian dialokasikan cuma 70, maka harus ada penyesuaian di program kerja agar rinciannya itu nilainya sama. Nah, di sini penting Bapak Ibu bahwa kita dari mungkin pengawas, dari penasehat yang akan menelaah apakah diterima atau tidak, bisa dilanjutkan atau tidak, bisa dilihat di sini rinciannya. Ya, di rinciannya itulah yang akan kita bahas hari ini. Rincian-rincian itu yang menjadi penting ya, bagaimana apakah BUMDes ini dalam penggunaan penyertaan modal ini ada hal-hal yang melanggar ketentuan, melanggar regulasi atau tidak. Nah, kita akan bahas Bapak Ibu apa saja yang menjadi larangan dalam penggunaan penyertaan modal itu. Pelarangan pertama Bapak Ibu bisa lihat di PP 11 tahun 2021 bab mengenai modal, bahwa penyertaan modal desa itu adalah uang dan atau barang selain tanah dan bangunan. Artinya ketika BUMDes diberikan penyertaan modal dari desa itu tidak diperbolehkan untuk membeli tanah maupun mendirikan bangunan. Itu larangan yang pertama sudah clear ya Bapak Ibu. Jadi perlu memperhatikan apakah di situ ada pendirian
ruko misalnya, atau kios atau bangunan tertentu ya, itu harus dilihat. Seandainya ada, maka ini harus dicoret. Lalu solusinya gimana kalau memang BUMDes itu membutuhkan? Maka anggaran di sini bisa digeser ke belanja desa, sehingga desa itu tetap yang membangun, asetnya milik desa, kemudian baru diserah kelolakan ke BUMDes. Itu solusinya. Jadi intinya pertama ini adalah hal yang dilarang. Yang kedua, apa sih yang dilarang dalam penggunaan penyertaan modal BUMDes? Yaitu selain digunakan untuk modal kerja dan modal investasi. Maksudnya apa? Modal kerja itu apa? Modal investasi itu apa? Jadi selain yang bahasa yang sederhananya adalah selain untuk program yang berkaitan dengan BUMDes ya, misalnya untuk pelatihan itu nggak diperbolehkan, kemudian untuk studi banding ini juga tidak diperbolehkan ya. Ini beberapa kejadian, artinya penggunaan modalnya itu untuk kegiatan ini, kemudian untuk dana sosial juga, untuk iuran, untuk kegiatan masyarakat itu tidak diperbolehkan. Jadi harus berdasarkan modal kerja dan modal investasi. Ini dasarnya ada di Permendes 3 tahun 2021 ya. Di bagian lampiran itu dijelaskan bahwa rencana kebutuhan dana BUMDes itu untuk dua hal ini, modal kerja dan modal investasi. Lalu apa yang dimaksud dengan modal kerja dan modal investasi itu? Jadi modal kerja itu kurang lebih adalah untuk operasional yang berkaitan dengan kegiatan usaha BUMDes. Ya, jadi mungkin ciri-cirinya itu biaya habis pakai. Ya, jadi untuk keperluan penggunaan anggaran yang di situ tidak termasuk atau tidak tercatat menjadi aset. Ya, contohnya untuk pembayaran gaji atau honor, kemudian untuk bensin, atau BBM ya, kemudian untuk service, maintenance, kemudian yang lain-lainnya. Jadi kurang lebih penggunaannya itu langsung habis pakai, tidak menyisakan atau menghasilkan suatu barang atau aset yang memiliki nilai. Nah, yang kedua adalah modal investasi. Nah, modal investasi itu kebalikannya. Ketika ada penggunaan, kemudian ada efek berupa penambahan aset ya, atau mengkonversi dari aset uang ke aset barang. Contohnya adalah untuk membeli persediaan dagang, kemudian nanti masuknya ke akun persediaan dagang, kemudian membeli mesin atau peralatan, kemudian untuk biaya dibayar di muka ya, untuk sewa misalnya, dan seterusnya. Jadi intinya ketika digunakan kemudian menghasilkan aset, maka ini disebut dengan modal investasi. Nah, jadi bisa dilihat di situ apakah termasuk di dalam modal kerja atau modal investasi. Kalau selain itu maka sebaiknya tidak dilanjutkan gitu ya, perlu direvisi lagi. Itu hal yang kedua Bapak Ibu. Kemudian hal yang ketiga, apa yang dilarang dalam penggunaan penyertaan modal, yaitu digunakan untuk investasi ke pihak lain ya. Jadi kita BUMDes diberikan modal dari desa, kemudian BUMDes menginvestasikan lagi ke pihak yang ketiga, misalnya untuk membeli saham, kemudian menyerahkan modal ini agar dikelola oleh pihak yang lain ya. Ini hal yang keliru atau hal yang tidak diperbolehkan, karena ada beberapa alasan setidaknya yang bisa saya rumuskan ya. Pertama, berkaitan dengan tanggung jawab ya. Jadi kita tidak bisa dari desa menginvestasikan modal ke BUMDes, BUMDes menginvestasikan lagi. Jadi tidak boleh yang melaksanakan itu pihak lain, karena tanggung jawab di sini tidak boleh dilimpahkan. Makanya di BUMDes itu ada struktur namanya pelaksana operasional ya, dari direktur, sekretaris, dan seterusnya. Jadi harus mereka yang melaksanakan. Entah teknisnya nanti bermitra atau bekerja sama dengan pihak lain, itu urusan yang lain, tetapi bahwa mereka lah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan BUMDes dari penyertaan modal. Jadi tidak boleh ya, termasuk dalam hal ini misalnya ditaruh di bank saja, jadi biarkan berkembang, itu juga tidak diperbolehkan. Yang kedua alasannya adalah karena akan kesulitan dalam proses pencatatan. Karena kalau kita limpahkan atau kita investasikan ke pihak lain, kan kita susah juga untuk mencatatnya. Ini aktifannya masuknya apa? Biaya dibayar di muka juga bukan, piutang bukan, pinjaman bukan, atau yang lain. Akan sulit untuk pencatatan. Kemudian alasan yang lain tentu ini bertentangan dengan prinsip pemberdayaan. Jadi
modal BUMDes ini diharapkan ada pergerakan ekonomi masyarakat melalui BUMDes. Nah, kalau ini dikelolakan ke pihak yang luar, ini menyalahi prinsip pemberdayaan gitu ya. Jadi tidak boleh modal BUMDes itu untuk diinvestasikan lagi. Maka ini akan sangat kesulitan nantinya untuk proses pertanggungjawaban gitu ya. Itu yang ketiga Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yang setidaknya saya rumuskan adalah digunakan untuk selain program kerja yang sudah disepakati. Jadi kenapa di situ saya awal dijelaskan mengenai tahapan. Jadi di sini agar pengelola BUMDes, pengurus BUMDes itu tidak menggunakan modal itu secara random ya. Bagi mereka memiliki rencana A, B, C, begitu ada modal ternyata belok ya digunakan untuk DEF atau yang lainnya. Jadi nggak boleh. Jadi maka bagi pengurus BUMDes perlu menulis apa yang akan mereka belanjakan dan membelanjakan apa yang sudah mereka tulis ya. Jadi menulis apa yang akan mereka kerjakan dan kerjakan apa yang sudah mereka tulis. Tidak boleh belok. Jadi pada prinsipnya tadi Pak, saya mungkin simpulkan ya. Pertama, nggak boleh untuk tanah dan bangunan. Yang kedua, tidak boleh selain untuk modal kerja dan modal investasi. Yang ketiga, tidak diperbolehkan untuk diinvestasikan lagi ke pihak yang lain. Kemudian yang keempat adalah tidak boleh untuk selain program kerja BUMDes ya, program kerja yang sudah disepakati kemudian belok, meskipun itu bagian dari modal kerja, meskipun itu tidak menyalahi tadi poin 1, 2, 3, tetapi ini nggak termasuk di dalam program kerja. Jadi ini akan sangat bertentangan ya dengan apa yang sudah disepakati. Itu mungkin Bapak Ibu 4 hal ya yang bisa kami sampaikan. Silahkan bagi Bapak Ibu yang akan memberikan tanggapan, pertanyaan atau yang lainnya, atau mungkin mengoreksi ya dari apa yang tadi kami sampaikan, silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.